Wabarakatuh. Nah, kita akan bahas persamaan tentang soal tentang persiapan Olimpiade ya, soal dasarnya. Nah, di sini ada soal dasarnya tentang persamaan osilasi. Nah, kita mau bahas tentang persamaan osilasi. Oke, osilasi. Oke, nah di sini kita asalnya ada dua tuh ya, ada bandul, ada pegas. Nah, di sini saya akan bahas tentang bandul. Contohnya nih ya, jadi di sini ada sebuah bandul digantungkan, ujungnya diberi massa M, misalnya kita buat massa M. Kemudian bandul yang tadi itu diberi simpangan. Nah, diberikan simpangan, ini titik seimbangnya ya. Nah, kita kasih simpangan itu sebesar theta. Nah, bila panjang tali kita buat L ya, panjang talinya itu L ya. Kita buat panjang talinya L. Maka di sini panjang talinya L juga ya. Nah, yang dia tanyakan itu bagaimana bentuk persamaan dari omega, periode, dan juga frekuensinya. Oke, nah kita mau cari tahu nih. Gimana cara menyelesaikannya? Kita bisa pakai persamaan dari torsi ya, di mana torsi itu sama dengan I dikali dengan alfa. Torsi itu apa? Torsi itu perkalian silang ya antara F dengan sama dengan I dikali alfa. Nah, kemudian F itu apa? Kalau pada gambar ini kan sebenarnya bandul nih, maka F itu adalah gaya pemulih yang arahnya itu menuju titik seimbang, di mana gaya pemulih bernilai negatif. Ya. Nah, kita mencari tahu nilai F dari sistem ini tuh nilainya berapa. Nah, kita bisa tahu kalau pada sistem itu ada gaya yang menuju pusat bumi ya, itu namanya gaya berat. Itu ada gaya berat ke bawah. Maka kalau kita proyeksikan kedua sumbu X dan Y ya, maka di sini itu tetanya ya, karena sudutnya sama besar ya. Maka kalau yang arahnya itu di sumbu Y, ini kita misalkannya ya, itu adalah W cos theta, sedangkan yang menuju sumbu X atau yang menuju itu seimbang itu namanya W sin theta. Maka dari gambarnya jelas bahwa gaya pemulih yang dihasilkan oleh sistem bandul itu besarnya apa? W sin theta, dan nilainya minus. Ya. Sedangkan massa dikali gravitasi dikali sinus theta. R itu apa? R itu adalah jarak dari pusat rotasi. Karena rotasi di sini, jaraknya itu berarti L. Maka di sini R-nya kita ganti dengan L. Itu apa? Itu momen inersi. Karena ini masa kita anggap benda titik, maka besar momen inersinya itu M dikali L. Karena pusatnya itu R ya. L ya, maka ML kuadrat dikali alfa. Alfa itu kita buat theta titik 2. Ini kenapa? Nah, saya jelaskan sedikit di sini ya. Jadi kalau turunan pertama dari theta terhadap waktu itu sama dengan omega ya kan? Tapi sedangkan turunan kedua dari theta terhadap titik Y itu sama dengan alfa. Maka kalau ini kita bisa rubah menjadi theta titik 2 gitu ya. Maka sama dengan alfa. Nah, oke. Saat itu kita bisa saling menghabiskan M-nya habis, nilai L-nya juga habis satu. Maka kalau kita pindahkan semua ke sisi sebelah kanan, maka hasilnya positif ya. Maka jadi L theta titik 2 ditambah dengan G sinus theta ya, sinus theta. Oke, sin theta ya, itu sama dengan 0. Oke. Dari sini kita akan eh, menyamakan persamaan bahwa persamaan dasar dari persamaan osilasi ya pada bandul itu. Ini persamaan dasarnya itu apa? Theta titik 2 ditambah dengan omega kuadrat theta itu sama dengan 0. Nah, jadi kita mau samakan nih persamaan yang kita dapatkan tadi dengan persamaan dasar dari persamaan osilasi. Nah, kalau biar sama, maka L kita bagi dengan
berkah muncul nilai bahwa sinus theta itu mendekati theta. Oke. Maka sin theta di sini kita ganti dengan theta. Maka persamaannya berubah menjadi theta ditambah G per L theta sama dengan 0. Nah, kan sudah sama ya dengan persamaan dasarnya. Maka dari sini kita ketahui bahwa nilai dari omega kuadrat itu sama dengan G per L. Jadi kalau kita buat di sini, theta titik 2 ditambah omega kuadrat theta itu sama dengan 0. Maka dapatlah nilai omega kuadratnya ya, itu sama dengan G per L. Maka dapatlah omeganya itu akar dari G per L. Oke, gimana dengan periode? Kita tahu kalau omega itu sama dengan 2V dibagi T. Maka kalau kita gantikan omeganya di sini ya kan, yaitu akar G per L sama dengan 2V per T. Jadi kalau kita kali silang, maka dapatlah nilai T sama dengan apa? T sama dengan 2V akar dari L per G. F-nya gimana? Ingat kalau F itu kebalikan dari periode atau F itu inverse dari periode. Maka langsung aja kita balikan. Maka F sama dengan 1/2pi akar dari G per L. Oke. Ya, itu tentang soal dasar dari OSN fisika. Ya. Oke, sampai di situ ya. Jadi bagaimana kalau nih misalnya ada soal yang rumit. Nah, ya. Jadi di sini ada soal bandul juga masih ya, tapi bedanya, nah bandulnya ini disimpangkan juga ya dengan sudut theta. Nah, perbedaannya apa? Di sini ada dua massa. Nah, ada dua massa di talinya. Kalau tadi kan cuma satu nih. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak gimana mencari nilai dari omega periode dengan L ya? Dengan L. Dengan, sorry, bukan L, tapi F. Ya. F-nya gimana? Jika M1 dengan M2 itu masanya sama, dan M1 itu terletak tepat di setengah L. Jadi untuk mengetahui jawabannya itu nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.